Halo Kak Janwa, selamat sore. Apa kabar Kak? Selamat sore, baik. Kak, bisa minta waktunya sebentar untuk tanya-tanya sedikit terkait dengan biologi? Ya, Ya, Kak, yang saya sering dengar itu kan biologi kan ada buku sakti namanya Campbell. Dan Campbell itu kan 3 jilid dan tebal-tebal. Dan itu emang apakah harus dihafalin Kak? Atau harus dipelajari semuanya? jadi Campbell itu adalah salah satu buku referensi eh, yang mendasar ya, kalau orang itu mau mengetahui biologi ya. Jadi ibaratnya Campbell itu adalah gerbang pertama kali orang mau benar-benar, oh biologi itu seperti ini, gitu ya. Jadi kalau belum pernah membaca Campbell, itu artinya kamu belum pernah masuk ke dunia biologi. Jadi masalah harus atau tidak, ya saya kembalikan ke anak-anak. Apakah mereka memang mau masuk dunia biologi apa tidak? Gitu. Nah, masalah utamanya lagi adalah uh, untuk persoalan Olimpiade sekarang itu atau kompetisi ya namanya sekarang Hmm. itu Campbell itu sudah apa ya tidak mempan juga ya. Jadi Campbell itu benar-benar mendasar dan anak itu harus menambah bahan bacaannya itu lebih dari itu. Jadi kayak misalnya biologi kan 7 bidang ya. Jadi paling tidak 7 bidang itu ada buku yang lebih lebih dalam tentang materi itu. Karena Campbell sendiri itu benar-benar ringkas sebenarnya. Jadi dia tidak bisa, kalau baca Campbell aja sebenarnya kurang kuat sebenarnya. Butuh. Masalah harus atau tidak saya kembalikan lagi kan. Oke, berarti saya menganggapnya wajib ya Kak ya. Kalau misalkan ingin menang kompetisi atau Olimpiade Biologi, Iya, berarti wajib baca Campbell ya, walaupun tiga iya, halaman, 3 buku tebal-tebal. iya. Kemudian Kak, itu kan berarti kan buku biologi kan tebal-tebal tuh. Kalau dari Kakak sendiri berarti cara ngatur waktunya antara baca buku dan latihan gimana ya Kak berarti Kak? Karena kan kalau misalkan bukunya udah tebal, terus kita kan kadang-kadang kan nggak punya waktu untuk latihan juga. Nah, kalau misalkan dari Kakak sendiri gimana ngatur waktunya? Jadi kalau menurut saya, eh, yang menjadi prioritas itu membaca. Karena kan biologi itu kan sebenarnya dasarnya kita membaca, tidak dihafal ya sebenarnya biologi. Jadi kita membaca, kita mengerti, tahu sesuatu. Maksudnya kita apa ya, pahami ya. Nah, sebenarnya latihan soal itu kan sebenarnya dipakai untuk menguji pemahaman kita terhadap hasil bacaan kita. Jadi menurut saya yang paling baik itu kita membaca, kita uji pengetahuan atau logika kita dari latihan soal. Kalau masih ada kekurangan, ya kembali lagi membaca. Prosesnya seperti itu. Jadi membaca, latihan, membaca. Jadi pusatnya adalah membaca. Dan saya uh, tekankan lagi, biologi itu bukan hafalan. Karena soalnya kan sebenarnya kan bagaimana kita menguji pengetahuan ataupun logika anaknya untuk menghadapi data. Kesalahan banyak orang itu adalah mereka menganggap biologi ini seperti matematika, fisika, kimia. Bukannya saya maksudnya membandingkan sekali ya. Karena matematika, fisika, kimia kan dasarnya latihan soal ya kan. Kalau biologi kan beda. Kita kan harus membaca barusan bisa. Jadi logika berpikir kita tuh bisa lebih terasa saat membaca. Memang dibantu oleh latihan, tapi pasti hasilnya lebih baik kalau seperti tadi. Kalau menurut saya sih. Oke, berarti Kak, biologi itu hafalan atau banyak analisisnya sih Kak sebenarnya? Kalau dari Kakak Hmm, sendiri? kalau kalau sekarang ya, Ya. Uh-uh. eh, lebih banyak analisisnya. Tapi menurut saya sih, sebenarnya kan pendekatannya kan biologi itu kan dua ya, pengetahuan sama cara berpikir atau logika. Nah, itu dua-duanya harus seimbang ya. Jadi ada anak yang mikirnya, oh saya harus baca, dihafal 100%, ya, plek gitu kan. Saat saat dihadapi soal yang kan soal olimpiade kan tidak ada yang pernah sama ya biologi itu. Biologi itu uniknya tidak seperti matematika, fisika, kimia yang diputar-putar kiri kanan angkanya dibuat beda, itu tidak. Biologi itu suatu soal yang baru, kasus baru, penelitian baru. Jadi anak itu harus punya kemampuan logika itu, ya mana kamu dikasih semua situasi harus bisa. Jadi logikanya tuh harus kuat. Nah, tapi itu juga bisa jadi batu sandungan karena ada orang yang akhirnya, ya saya nggak usah baca, saya latihan logika saja. Nah ini juga jadi batu sandungan. Kenapa? Dia mengandalkan logika, melupakan membaca. Karena ada beberapa soal, ya sebenarnya proporsi nggak terlalu banyak ya, sepertinya. Tergantung ya, tergantung
persebarannya. Kadang-kadang ada soal yang butuh pengetahuan umum. Nah, kalau kita mengandalkan cuma logika semata, kan kita tidak bisa mengerjakan sesuatu. Ibarat kayak mau mengerjakan sesuatu logikanya bisa tapi nggak tahu rumus, kan sama saja. Kan? Jadi menurut saya biologi itu dua-duanya harus seimbang. Jadi tidak bisa, ya mungkin bisa ya melaju sampai titik mana. Tapi kalau mau menjadi yang benar-benar terdepan tuh dua-duanya harus diseimbangkan. Kalau menurut saya. Oke Kak, mungkin pertanyaan terakhir, ngomong-ngomong seimbang nih Kak. Kalau misalkan ada siswa, itu dia hanya jago dalam bidang atau materi tertentu di dalam bidang biologi misalkan. Contohnya misalkan dia hanya jago dalam genetika. Tetapi yang lain itu dia kurang. Misalkan antistomnya kurang, antiswanya kurang. Nah, kalau menurut kakak sendiri, lebih baik siswa tersebut itu hanya memperdalam yang dia jago, yaitu di genetika, atau dia juga membagi ilmunya di bidang-bidang lain yang dia kurang bisa. Kalau dari kakak gimana? Ini kan dalam dalam konteks kita kompetisi ya. Berarti kan kita memilih anak yang nilainya paling tinggi. Gitu. Kalau dia tujuannya, oke, saya suatu saat mau masuk bidang biologi, bidang genetika, oke, itu kan haknya anaknya. Tapi kalau dia memang tujuannya untuk menang, dia harus punya manajemen yang bagus. Dari 7 bidang itu dia harus bisa semua. Karena kan kompetisi ini kan bukan mencari kamu yang paling pintar genetika, beda kan. Tapi kamu yang mencari yang nilai total dari ketujuhnya yang paling tinggi. Makanya kan strateginya kan paling tidak seharusnya kamu mengalokasikan waktu dari ilmu yang paling kamu kurang. Jadi kembali lagi ini kompetisi, kamu yang dicari itu yang paling stabil gitu ya. Jadi yang semakin fluktuatif itu pasti akan terseleksi dulu. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak Januar atas waktu dan sharingnya. Terima kasih.